Halo, selamat siang sahabat Miraset, apa kabarnya? Semoga sahabat Miraset dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi kita di kegiatan KBSA Live Special hari ini di hari Kamis 5 Oktober 2023 bersama saya Marta dari Investment Information. Nah sahabat Miraset, negara Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja transportasi laut ini sangat diandalkan untuk salah satunya adalah untuk logistik. Dan sebentar lagi kita akan berbincang ini mengenai jasa transportasi laut ya. Jadi bersama dengan Jasa Armada Indonesia atau biasa kita sebut dengan IPCM kode sahamnya. Dan IPCM sendiri ini berada dalam Pelindo Group dan merupakan anak usaha dari Pelindo Jasa Maritim yang menyediakan jasa pelayanan kapal. Sahabat Mirasa tentu saja penasaran tentang prospek perusahaan, rencana-rencana bisnisnya, dan kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Shanti Puruhita yang merupakan Direktur Utama dan Pelaksana Harian Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis dari PT Jasa Armada Indonesia TBK atau dengan kode saham IPCM. Bu Shanti, apa kabar? Baik, Mbak Marta, kabar baik. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya ya, Bu. Ya, sama-sama. Baik, sahabat Miraset, kita mau langsung berbincang, tapi sebelumnya untuk sahabat Miraset yang punya pertanyaan, nanti bisa langsung disampaikan di kolom komentar, nanti akan ditanyakan. Dan Bu Shanti mungkin boleh sedikit disampaikan ini terkait dengan IPCM, mungkin sebagian dari sahabat Miraset ini masih kurang familiar dengan bisnisnya, nah ini mungkin boleh disampaikan, Bu, silakan. Oke, baik. Jadi sahabat Mirae, IPCM itu seperti tadi sudah disampaikan adalah salah satu cucu dari Pelindo Group. Kenapa dibilang cucu? Karena kan sekarang Pelindo sudah merger. Jadi kalau tadi Pelindo dulunya itu udah Pelindo 1, 2, 3, 4, sekarang Pelindo 1, 2, 3, 4-nya telah merger, bergabung menjadi 4 subholding. Subholding yang mengkhususkan diri menangani bidang marines adalah merupakan induk kami, yaitu Subholding Jasa Maritim. Nah, under Jasa Maritim ada JAI di sana, dan dari Pelindo Group JAI merupakan salah dua karena cuma dua yang dari seluruh Pelindo Group dan seluruh anak perusahaan yang ada di Pelindo Group, yang TBK baru dua, yaitu IPCM dan IPCC. Kalau IPCM menangani Marines, kalau IPCC menangani car terminal. Marinesnya itu apa sih gitu kan, mungkin ada yang mau nanya. Jadi gini, kalau teman-teman sempat menengok sebentar ke bawah pada saat mau landing di Soekarno-Hatta, itu pasti akan lihat Pelabuhan Tanjung Priuk. Pada saat melihat Pelabuhan Tanjung Priuk akan lihat banyak kapal di luar kan. Kapal-kapal itu kenapa di luar? Karena kapal-kapal itu lagi labuh untuk menunggu dipanggil ke dalam pada waktunya terminal sudah ready untuk menerima. Nah, peraturan internasional dan juga telah diadop oleh pemerintah kita, itu kalau kapal mau masuk ke area pelabuhan itu engine-nya harus stop. Kenapa? Karena kapal bukan mobil, jadi dia nggak mungkin bisa ngerem dadakan, nanti akan secara safety nggak bagus, bisa jadi fatality gitu kan. Bayangin aja kalau kapal itu besar sekali loh, kapal terbesar yang pernah kami tangani itu 4,5 kalinya lapangan bola, stadion apa nih ya, Gelora ya, GBK ya. Itu 4,5 kalinya. Jadi engine mesti shutdown, dan setelah engine-nya shutdown itu akan ada kapal warna oranye, kapal tunda kita yang akan menarik dan mengarahkan di mana dia akan sandar. Karena di dalam pelabuhan ada beberapa terminal, dia akan ditarik ke sana, sandar, engine-nya harus stop. Jadi kalau nanti mungkin ada pertanyaan, apakah JAI ini tergantung pada salah satu komoditi tertentu? Tentunya tidak, karena seluruh komoditi yang masuk ke pelabuhan tidak harus jenis komoditinya apa, itu pasti selama menggunakan moda transportasi kapal, maka dia pasti akan menggunakan layanan jasa dari Jasa Armada Indonesia itu untuk menarik kapalnya supaya bisa sandar dengan safe, karena itu juga under regulasi IMO juga diwajibkan seperti itu di seluruh dunia. Oke, baik Bu. Jadi dari Jasa Armada Indonesia ini berarti beroperasinya ini berarti di wilayah pelabuhan-pelabuhan begitu ya, Bu? Ya. Nah, mungkin boleh disampaikan kira-kira untuk wilayah operasionalnya apakah sudah menjangkau dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur atau seperti apa, Bu? Oke. Nah, ini yang juga merupakan salah satu competitive advantage dari JAI ya. Jadi JAI itu beroperasinya karena under dulu Pelindo 2, sekarang wilayahnya sebutnya Regional 2, itu di 12 cabangnya Regional 2 itu kami ada. Kami melayani di sana, itu ada Tanjung Priuk, ada Pontianak, ada Banten, ada Panjang, Teluk Bayur, mana lagi ya, Pangkal Balam. Nah,
Terus kemudian kalau tadi terkait dengan kami itu license-nya BUP, SIM-nya itu BUP, punya BUP. Jadi karena kami punya BUP, kami juga bisa melayani dan mempunyai daerah pelimpahan sendiri. Gitu. Jadi daerah pelimpahan sendiri yang kami punya, yang kami tidak hanya kerja sama Pelindo nih. Jadi kami itu memang anak perusahaannya Pelindo, tapi tidak hanya bekerja untuk Pelindo. Kami mempunyai secara mandiri punya BUP pelimpahan sendiri. Kami punya pelabuhan Patimban Port yang itu punya proyek strategis nasional, itu BUP pelimpahannya ada di CAI. Lalu beberapa tersus seperti Jawa 1 Power, kemudian daerah Kanci, daerah Banten, Cemindo, STS Palembang, itu juga dimiliki langsung oleh JAI. Kami juga bermitra selain itu, jadi kami juga bermitra mengelola kapal-kapal kami untuk pelayanan di BUP lain. Jadi selain melayani BUP-nya Pelindo, punya BUP sendiri, kami juga melayani atau bekerja sama bermitra dengan BUP lain. Itu ada di Melabuh sama di Halmahera. Oke, baik. Nah Bu, kalau dengan wilayah operasional yang ada perseroan, yang ada saat ini, kemudian juga tadi BUP yang dimiliki oleh perseroan, kira-kira ambisi ke depan dari perseroan Bu, apakah memang akan menjangkau seluruh Indonesia atau memang melihat wilayah-wilayah strategis mana yang memang akan diprioritaskan gitu Bu? Ya, tentunya kalau kita bicara apakah akan menjangkau seluruh Indonesia, di mana ada cuan kita ke sana. Gitu. Jadi kalau terkait dengan cuannya ada di mana, berarti tentunya kita akan melakukan pendalaman yang betul apakah prospeknya ke depan wilayah itu bagus atau tidak. Kami sekarang juga sedang beberapa mengincar BUP pelimpahan baru, tapi kami nggak bisa disebut di sini, untuk kami kelola menjadi BUP kami yang baru. Moga-moga aja dengan pelebaran sayap memiliki BUP pelimpahan sendiri yang banyak dan terus bermitra dengan para teman-teman kami sesama BUP yang lainnya, moga-moga aja itu bisa menjadi salah satu solusi selain kita bekerja di wilayah Pelindo Group sendiri. Gitu. Oke, baik. Kalau boleh dibocorin sedikit aja Bu, mungkin kalau detailnya mungkin enggak, tapi kira-kira di pulau mana yang nanti perseroan ini melihat bahwa ke depan memang potensinya sangat besar Bu? Kayaknya sekarang lagi ngetren ke timur ya. Iya. Ya mungkin daerah-daerah timur sana. Daerah-daerah timur. Oke, kira-kira targetnya dalam berapa lama Bu ini akan terrealisasi begitu Bu? Sebetulnya within this year kita pingin ada, tahun depan juga ada. Oke. Nah kalau dari sisi penambahan wilayah sendiri, kalau dari perseroan tuh ada target nggak sih Bu? Misalnya dalam 1 tahun penambahan berapa atau kerjasama dengan berapa pelabuhan begitu? Tentunya kalau target ada target internal, kita punya target internal selain target angka ya. Tapi memang harus dipahami bahwa kita itu kalau selain mempunyai wilayah baru, kerjasama juga sama teman-teman sesama BUP yang lain, itu kalau mau generate revenue paling juga agak ngehit itu juga harus memperhatikan kesiapan kapal sama armada ya. Iya betul. Gitu. Jadi kekuatan kita namanya juga perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kapal ya. Jadi silakan dibandingkanlah, kita termasuk agresif untuk melakukan penambahan kapal baru. Sekarang aja tahun ini sejak IPO kemarin kita sudah membuat 8 kapal baru. Jadi ada 5 kapal tunda 4.400 sama 3 motor pandu. Itu saja belum cukup buat kami untuk memenuhi semua pelayanan yang membutuhkan kapal yang baru. Jadi kan masih ada beberapa kapal sewa. Tapi kedepannya tentunya kejar-kejaran nih, makanya antara kebutuhan kapal sama pembangunan kapal, itu mesti kejar-kejaran. Tapi luas sekali Mbak Marta. Jadi yang namanya Tersus dan TUKS itu yang tergarap itu dari yang tergarap sampai yang masih ada itu masih ada 1000-an yang belum tergarap. Segitu luasnya sebetulnya playing ground kita. Baik untuk industri, untuk energi, yang backgroundnya tambang-tambang itu, juga untuk yang dok ataupun yang galangan juga masih banyak yang belum tergarap. Gitu. Nah, Bu, terkait dengan ekspansi tadi ya, tentu saja kan perseroan ingin menambah armada gitu ya, kemudian yang bisa memperluas wilayah operasional. Dan bisnis ini kan bisnis yang membutuhkan banyak modal ya, cukup heavy nih. Nah, kalau dari perseroan Bu, kebijakan pendanaannya kalau terkait dengan ekspansi ini seperti apa? Baik. Sampai dengan saat ini kami masih menggunakan dana internal kami yang kami dapatkan dari IPO dan juga kas internal kami untuk belanja kapal-kapal kami. Tapi sebentar lagi dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan mencari jalur lain untuk menambah modal karena kami
ada punya rencana-rencana terkait dengan yang itu. Untuk mendapatkan modal baru dari masyarakat, bisa dengan cara right issue ataupun nanti beberapa cara lainnya gitu. Oke, baik. Nah Bu, berbincang tentang kapal yang dimiliki oleh perseroan begitu ya, kalau boleh tahu kalau dari sisi usia kapal sendiri Bu, itu sebenarnya rata-rata di usia berapa dan biasanya sampai di usia berapa ini masih bisa digunakan gitu Bu? Oh gitu. Jadi kalau hitungan kapal itu adalah, kapal itu setiap kali dia docking, jadi kapal itu sama Kementerian Perhubungan sangat ketat untuk melihat banyak sekali izinnya, izin laik laut dan segala macam, banyak sertifikatnya tuh banyak sekali. Makanya sebetulnya siapapun yang ingin bergabung dalam bisnis ini, itu pasti harus sangat serius menggarap masalah maintenance kapal, karena ini terkait dengan safety. Kita nggak pingin kita melayani kapal, tapi kapal-kapal yang kita tarik dayanya tidak cukup, sehingga akan membahayakan kapal yang kita tarik atau kita tunda. Nah, kalau kami menempatkan priority maintenance itu karena larinya ke safety, itu di atas. Jadi kami nggak sayang lah mengeluarkan uang untuk maintenance yang bagus. Nah, kapal-kapal itu biasanya sekitar 30 tahunan, itu masa ininya. Tapi begitu dia dibetulkan lagi di docking itu di-renew, kayak operasi plastik kayaknya gitu. Jadi semua engine-nya diganti gitu. Jadi diupdate terus gitu. Sampai dengan kapan? Ya ini lebih kepada sampai dengan mungkin spare part-nya lebih susah dicari di pasar, sehingga akan lebih efisien buat kami untuk membuat yang jenis baru dengan model baru dengan mesin yang baru daripada kita harus cari cari spare part-nya kayak gitu. Baik. Nah Bu, dengan tadi Ibu sampaikan bahwa permintaannya begitu banyak gitu ya. Kalau berarti di tingkat untuk utilisasi kapal sendiri itu saat ini di berapa persen Bu? Oke, utilisasi kapal itu kita beda-beda tiap pelabuhan ya. Kita ambil yang paling sibuk aja. Yang paling sibuk itu kan di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk itu sekitar 50% utilisasinya gitu. Nah, ini memang apakah angka yang standar gitu untuk industri atau sebenarnya masih bisa di-upgrade lagi, angka arahnya tuh ke berapa gitu Bu, target perseroan? Kalau target perseroan saya pikir 50 itu adalah nilai yang memang common ya kalau di bisnis ini. Karena kan kapal itu kan ada waktu-waktunya datang, mother vessel kapan datang, larinya ke pelabuhannya. Kalau pelabuhannya itu tambah rame itu pasti nggak pernah berhenti itu, running terus. Kalau di tempat kami yang di beberapa kami kerjasama sama BUP lain, itu ada yang memang lebih dari 50% gitu. Tapi memang bagus nggak bagus ya, artinya kan kalau bisa jadi bagus karena berarti dipakai terus gitu kan, tapi maintenance juga pasti akan naik juga gitu kan. Tapi terkait dengan targetnya ya saya pikir 50% itu sudah mencapai dari target yang kita harapkan. Kita pinginnya sih emang lebih dari itu sih bisa dipakainya. Baik Bu. Nah kita juga mau bertanya tentang pertumbuhannya perseroan nih Bu. Kalau dari sisi perseroan, dari sisi kinerja begitu ya, apa faktor yang mempengaruhi kinerja perseroan ini naik atau turun seperti itu, atau targetnya misalnya tahun ini naik gitu? Nah itu biasanya faktor-faktor apa yang menentukan Bu? Ekonomi makro. Jadi seperti tadi karena kita kerjanya di pelabuhan, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia, harapannya juga akan mengenerate pasar yang ada baik ekspor maupun impor ya. Kembali lagi itu tadi, ekspor maupun impor mau barangnya apa saja, asal lewat pelabuhan pasti akan menggunakan jasa pelayanan kami. Jadi kalau Indonesia lagi rame ekspor atau impor something, itu kami juga pasti akan tergenerate juga. Even pada waktu masa pandemi kami survive loh. Jadi karena apa? Walaupun ada lockdown dari antar negara sehingga tidak bisa ada pertukaran barang antar negara, tapi Indonesia kan archipelago, apapun juga pasti akan nggak mungkin bawa barang pakai pesawat, karena kan butuh kargo yang besar untuk angkut itu. Satu-satunya yang dibuka adalah hanya lewat laut. Makanya kami nggak pernah ngerasain work from home. Ya. Jadi dari awal itu kami selalu on. Teman-teman kami di lapangan selalu on untuk kerja selalu, karena pertukaran obat dan segala macam yang dari dalam dan keluar Pulau Jawa itu luar biasa tingginya. Jadi sepertinya pandemi kemarin kalau ada beberapa bisnis yang terimpact, kalau buat kami karena kami moda transportasi ya, sepertinya
itu tadi belum ada yang bisa menggantikan moda transportasi dalam sisi bisnis. Kalau seandainya kita mau jualan, kita lewat e-commerce, kita lewat ya e-commerce-nya itu gitu kan, tetap aja harus diantar kan. Iya, betul. Kalau harus diantar kan tentunya dari kayak produsennya, mungkin dia buatnya di Jawa, dikirimnya keluar Jawa gitu kan, pasti akan lewat laut kan, karena kan kargonya gede-gede. Iya. Jadi mau sekarang orang nggak ke toko tapi pakai handphone, belanjanya tetap harus diantar. Intinya kalau mau lewat kargo gede, lewat diantar pasti lewat laut. Sama aja, belum ada yang bisa gantiin moda transportasi laut untuk pertukaran yang secara besarnya. Jadi memang industri yang termasuk sangat esensial ya Bu, jadi untuk industri transportasi laut ini. Oke Bu, nah menarik tadi Ibu sampaikan bahwa sebenarnya kan relatif tidak terpengaruh ya Bu, tapi tahun lalu kan memang kita tahu bahwa harga komoditas sempat booming gitu ya. Tahun ini agak melambat. Kalau dari sisi perseroan Bu, ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya dari trafficnya atau permintaannya gitu Bu? Melambat di sisi yang ini, naik di sisi yang sana. Jadi kayak tambang-tambang itu kan naik. Ya, mungkin kalau komoditi-komoditi yang lain ada yang turun. Tapi kayak kemarin tuh kami punya STS di Palembang, batu bara tuh keluar banyak sekali. Kami cukup happy karena angkanya over our expectation gitu. Nah, karena kami modalnya itu model tarifnya itu tidak menghitung berapa banyak yang diangkut, gitu kan. Mungkin kalau kapal beda, kalau kayak peti kemas ya. Betul. Kalau peti kemas kan kita ngitung datangnya berapa, per boxnya berapa, gitu kan. Kalau kapal enggak, kapal itu mau isi atau kapal itu mau kosong, itu tarifnya tetap sama. di-charge ya. Iya, karena tarifnya pasti in dan out hitungannya gitu. Dan kalau kapal itu kapal asing, maka tarifnya dolar. Kalau kapalnya kapal domestik, tarifnya rupiah gitu. Oke, berarti memang relatif tidak terganggu ya Bu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat berarti pertumbuhannya itu relatif stabil ya, sesuai dengan pertumbuhan ekonomi begitu ya. Oke, baik Bu. Dan sahabat Miraset, kita akan break dulu sejenak. Sebentar lagi kita mau ngobrol tentang kinerjanya dari IPCM. Jadi stay terus di KBSA Live Special. Mirae Aset Sekuritas Indonesia dengan bangga mempersembahkan Trading and Investment Center pertamanya di jantung kota Medan, Sumatera Utara. Pusat trading dan investasi untuk menjawab kebutuhan investasi, finansial, dan bisnis Anda. Bersama investment specialist profesional untuk membersamai perjalanan investasi Anda. Kami siap menghadirkan pengalaman berinvestasi berbeda, dimulai dengan VIP Room untuk konsultasi finansial dan bisnis untuk aksi korporasi perusahaan Anda, home online trading system dan fasilitas transaksi reksadana, education room untuk edukasi pasar modal, serta lounge untuk memperkuat networking Anda, nasabah Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Trading and Investment Center hadir di Kota Medan, mengundang para trader, investor, dan pelaku bisnis untuk bersama-sama memperkuat pasar modal Indonesia. Mirae Aset Sekuritas Indonesia dengan bangga mempersembahkan Trading and Investment Center pertamanya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
trading dan investasi untuk menjawab kebutuhan finansial dan bisnis Anda. Kami siap menghadirkan pengalaman berinvestasi berbeda, dimulai dari counseling room untuk konsultasi finansial Anda, home online trading system dan fasilitas investasi reksadana, education room untuk edukasi pasar modal, serta launch untuk memperkuat networking Anda nasabah Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Bersama investment profesional untuk membersamai perjalanan investasi Anda. Halo sahabat Mirae Aset, kita kembali lagi di kegiatan KBSA Live Spesial bersama Jasa Armada Indonesia atau IPCM, dan Bu Shanti di sini kita mau bertanya mengenai kinerja keuangannya perseroan nih Bu Shanti. Boleh dikasih gambaran Bu untuk kinerja yang kemarin ya one half 2023 itu seperti apa? Baik, one half 2023 kemarin alhamdulillah kita tumbuh 32,5% year on year-nya. Terus kalau labanya itu naiknya 29,7% year on year. Lumayan lah ya. Total aset juga naik 10,7%. Terus kalau sampai dengan posisi Agustus ini, itu pendapatan usaha kita tuh naik 31,22%. Sama kalau laba bersihnya naik sekitar 20% year on year. Baik, berarti pertumbuhannya double digit ya Bu untuk tahun ini ya. Nah Bu, kalau antara semester 1 dengan semester 2 itu biasanya pertumbuhannya, apakah semester 2 itu pertumbuhannya lebih bagus dari semester 1 atau trennya biasanya seperti apa? Biasanya trennya emang naik di akhir tahun gitu, karena kalau di awal kan kemarin masih ada banyak libur panjang ya kan. Ada lebaran yang cukup panjang, terus kemudian ada yang kalau lebaran Chinese New Year itu juga panjang juga ya. Betul. Nah begitu Chinese New Year panjang juga yang dari sana juga agak terhenti dari Cinanya. Jadi siklikalnya kalau di akhir tahun bisa naik. Oke, baik. Nah kalau di let's say misalnya di jangka menengah Bu 3 sampai 5 tahun biasanya kalau dari sisi pertumbuhan itu perseroan ada target tertentu nggak sih Bu? Ada, kita kan punya RJPP kita ya. Ada sih, ada targetnya. Biasanya targetnya apakah menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi atau seperti apa Bu? Iya. Oke, Iya, berarti tentunya kita pakai parameternya pertumbuhan ekonomi. oh oke, baik. Berarti 1 kali pertumbuhan ekonomi gitu ya Bu? Kurang lebih berarti Iya, kurang lebih sekitar segitu. Kalau tahunnya berarti 5% ya. 5%-an. Ya. Oke, baik. Nah Bu, kalau melihat bahwa bisnis ini kan merupakan bisnis yang kalau dari sisi perseroan mungkin karena saya juga mungkin kurang familiar dengan bisnisnya. Dari sisi perseroan sebenarnya bisnis ini termasuk yang banyak pesaingnya atau tidak sih Bu? Kita sebutnya mitra sih. Iya. Gitu. Jadi BUP itu tidak saat ini itu dapat dimiliki oleh, kalau dulu kan suka ada yang bilang tuh Pelindo monopoli gitu kan. Ini enggak. Kita ada beberapa partner pegang BUP semua di tempat-tempat lain gitu. Jadi disebut pesaing atau tidak sepertinya karena lautnya juga masih luas dan kemudian terminalnya tadi ada 1000-an yang belum tergarap juga banyak, masih besar kemungkinan kita untuk saling berkolaborasi. Bedanya adalah mungkin kalau dibandingkan teman-teman kita yang lain, kita ya udah cukup tua, 63 tahun udah bermain dalam bidang ini. Terus kemudian kita karena udah TBK juga ya, itu kami terbuka untuk dicek gitu kan. Kami nggak malu-malu untuk menunjukkan kami sekarang bagaimana laporan keuangannya kan. Sahabat Mirae bisa cek sendiri bagaimana angkanya, jadi bisa dilihat lah. Lalu untuk investasi kami juga bukan yang nyimpen duitnya gitu kan, nggak, kami akan investasi. Dividen juga gitu, kami setahun ngasih 2 kali dividennya gitu kan, nggak pernah nggak ngasih gitu. Terus kemudian sistem gitu, kami juga concern sekali sama perbaikan-perbaikan di bidang pelayanan, services excellence. Jadi kita betulin masalah sistemnya di bidang operasional untuk service excellence-nya. Ada yang transformasi awaknya, kemudian kita juga betulkan masalah kapal-kapalnya, kita baguskan, kita maintenance, kita investasi baru.
kita bukan yang sayang untuk itu. Semua ISO kita ikutin, 14.001, 47.000. Kayaknya kita berusaha untuk comply supaya pelanggan itu bisa yakin gitu dengan perusahaan yang seperti apa yang mereka akan mempercayakan kapalnya untuk dilayani gitu. Oke, wah menarik nih Bu. Nah Bu Santi, kalau terkait dengan tarif begitu ya, kalau dari sisi perseroan tuh sebenarnya ada kebijakan tarif nggak? Karena tadi ya misalnya bersama-sama dengan mitra. Nah kalau dari sisi penentuan tarif itu biasanya apakah ada, misalnya kalau di industri lain mungkin ada persaingan harga. Nah kalau di industri ini tuh seperti apa Bu penentuan tarifnya? Baik, jadi kalau di industri ini ceritanya gini. Satu BUP melayani katakanlah Pelindo ya, kita ambil contohnya kita sendiri aja Pelindo. Kita kan Pelindo pegang BUP Pelimpahan di Tanjung Priuk namanya gitu. Maka kalau Pelindo mau naikkan tarif di Tanjung Priuk, itu harus dengan kesepakatan bersama dengan asosiasi, lalu kemudian naik ke Kementerian Perhubungan, baru Kemenko Marves. Jadi berjenjang. Jadi nggak semena-mena kita, nggak sepihak begitu nggak ya, sepihak kita naikkan tarif, enggak. Itu pakai perhitungan, kemudian apa namanya juga berdasarkan kesepakatan asosiasi dulu, karena angka-angka sedikit berubah kan kami juga nggak pingin itu berimpact pada cost logistik kan gitu, karena itu kami juga jaga di situ. Tapi sampai dengan saat ini terkait dengan kenaikan tarif yang ada, hubungan kami dengan asosiasi dan juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kemenko Marves dalam penetapannya itu dapat dikatakan tidak ada masalah. Maksudnya itu mereka paham kapan harus dinaikkan, kita juga paham kapan harus mengajukan kenaikan gitu. Kalau boleh tahu durasinya seperti apa Bu? Mungkin kalau misalnya seperti jalan tol kan 2 tahun sekali gitu. Nah kalau yang tarif ini biasanya yang terjadi seperti apa? Sama sih, kalau di kita juga 2 tahun sekali. Tetapi apabila ada suatu hal extraordinary yang terjadi, kita bisa discuss lagi terkait dengan hal itu. Kan kayak sekarang kan ada BBM juga ya. Iya, betul. Nah, ngomongin tentang BBM nih Bu, jadi sekaligus juga saya mau nanyain, karena saat ini lumayan berpengaruh begitu, dan perseroan juga cost-nya kan salah satunya dari BBM. Nah, betul. mungkin di awal yang saya mau tanyakan berapa persen sih sebenarnya cost-nya BBM ke COGS-nya perseroan, dan seberapa pengaruhnya kira-kira nanti? Betul, BBM itu cost-nya sekitar 40% sendiri. Jadi memang kami lumayan kehit ya, begitu ada kenaikan harga BBM yang cukup material. Tapi juga bisa dilihat dari laporan keuangan kalau kita berusaha keras untuk bisa menyeimbangkan semua hal sehingga bisa tetap berkinerja positif walaupun ada kenaikan harga BBM tersebut. Nah, pasti mau nanya caranya gimana gitu kan ya. Yang jelas mesti kita cek dulu operasionalnya kita efektif dan efisien kan. Makanya kita invest di digital. Digital itu maksudnya tuh gini, kalau ada kapal masuk, itu kalau seandainya nggak pakai sistem, maka antara pemberitahuan kapal dijemput, kan definisinya jemput kapalnya untuk ditarik ke dalam kan, itu kan bisa memakan waktu sendiri, nggak langsung cepat kan. Betul. Bisa sejam, bisa 40 menit, bisa 1,5 jam. Nah, pada saat itu kalau seandainya tidak dapat informasi secara sistem bahwa akan ada kapal kedua yang dilayani, kapal itu bisa akan kembali dong ke kandangnya gitu ya, ke stasiunnya gitu kan. Yang ada begitu sampai stasiun dikabari lagi ada kapal kedua gitu. Itu udah bakar BBM banyak banget gitu kan. Nah, makanya kita berusaha keras untuk mensistemkan semuanya pakai digitalisasi bersama-sama dengan kita ngikutin Pelindo. Dalam hal ini ada pinisi yang diinjek, itu pinisi itu gandeng sama Inaportnet. Inaportnet itu milik sistem yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan. Isinya adalah kalau kapal datang dia udah akan menginformasikan. Jadi sudah tahu jauh-jauh hari lah, udah tahu jauh-jauh hari sehingga dari sisi planner yang ada di cabangnya itu bisa mengalokasikan kapal yang mana jemput kapan, jam berapa. Itu sangat-sangat membuat kerja akan lebih efisien lagi sehingga itu bisa mereduce BBM. Selain itu, kita sama-sama belajar bahwa kita nggak boleh lagi tergantung sama yang namanya bahan bakar fosil ini ya. Jadi saat ini pun beberapa kapal kita yang baru kayak Sri Kandi itu udah pakai solar system.
kedepannya kami juga akan berupaya memperbanyak source connection yang ada supaya lebih menghemat BBM lah. Dari sisi operasionalnya, cara kerjanya diajari untuk dihemat, kapal-kapalnya juga dengan bantuan sistem kerjanya lebih efektif, lebih efisien. Lalu dari sisi engine-nya sendiri kalau bisa, ya mimpi kita ke depannya kita buat hybrid lah, kurang lebih seperti itu. Rencana jangka panjangnya. Oke, baik. Wah, ini menarik sekali nih. Saya bahkan baru tahu, Bu. Jadi memang sebenarnya dari sisi untuk industri ini ya, maksudnya industri transportasi laut itu berarti sebenarnya dimungkinkan ya untuk menggunakan energi baru terbarukan ini ya, Bu? Mungkin. Memang perlu sama kayak mobil listrik ya. Pasti ada fase penyelarasannya, pengembangannya gitu. Karena yang kita tidak inginkan adalah pada saat itu diinjek listrik tidak terdapat bolar pool yang sesuai. Bolar pool itu daya tariknya. Nah, jadi pada saat kalau pakai BBM kita udah tahu nih bolar poolnya sekian tercapai. Nanti kalau pakai listrik stabil nggak, ini nggak. Nah, itu yang memang PR kita bersama. Saya pikir semua, nggak cuma kami, tapi semua pemain yang berada di wilayah shipping ini mesti sama-sama cari inovasi gimana caranya supaya itu stabil. Karena kan kita nggak mungkin tergantung terus kan sama yang namanya bahan bakar fosil itu. Nah, kalau pengembangannya berarti saat ini Persana sudah memiliki ya, Bu, beberapa kapal yang menggunakan energi listrik itu tadi ya? Iya, tapi seperti tadi disampaikan, kapal-kapal energi listrik itu kan kalau terkait dengan main engine-nya, untuk yang daya tariknya, bolar pool segala macamnya, itu kan agak riskan kalau semuanya dilistrikin gitu kan. Betul. Jadi kapal itu kan nggak bisa mati, pada saat dia berhenti pun dia nyala engine-nya. Nah, pada saat dia nyala itu untuk penggunaan sendiri dari kapal itu, kita bisa menggunakan daya listriknya. Makanya ada beberapa source connection di Tanjung Priok kita juga udah ada, di Cirebon kita juga pakai kapal-kapal kita. Kapal tundanya pakai source connection, kalau kapal motor pandunya pakai yang solar shell itu untuk menghemat penggunaannya. Lumayan. Jadi mungkin nggak 100% tapi paling nggak bisa mengurangi begitu ya, Bu. Oke, baik. Wah, menarik sekali nih. Dan sahabat Miraset, kita juga mau berbincang ini mengenai rencana diversifikasinya perseroan. Kalau tadi kan diversifikasi dari sisi kapal ya, Bu. Kalau dari sisi bisnis perseroan, Bu, saat ini perseroan melayani jasa tadi ya untuk kapal. Nah, kira-kira ke depan adakah rencana untuk melakukan diversifikasi bisnis, Bu? Dan yang dimungkinkan seperti apa? Karena tentu saja Persero kan juga sudah dibagi-bagi nih sama Pelindo gitu tugasnya. Iya. Berarti udah tahu jawabannya. Iya, jadi memang walaupun kita pemegang license BUP, di mana betulnya untuk license BUP itu kita bisa mempunyai banyak secara anggaran dasar hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi memang secara grup kami difokuskan untuk marine saja. Nah, marine itu sekarang kan pelayanan pandu tunda gitu kan ya. Nanti bisa turunannya juga bisa ada agen dan segala macamnya, bisa ship chandler dan segala macamnya. Nah, tapi selain itu kita juga ingin bicara tentang pengembangan anorganiknya gitu. Jadi kalau anorganiknya itu mimpi kita ke depannya siapa tahu kami bisa menggabungkan beberapa kalau tadi udah disampaikan bahwa Pelindo kan udah merger kan, beberapa dari kami kan pekerjaannya kan sejenis. Nah, kami mestinya kedepannya kalau sesuai dengan rencana dari grup sendiri, yang sejenis itu harus diklasterkan menjadi satu klaster tertentu. Supaya apa? Supaya bisa efektif dan efisien. Suprastruktur, infrastruktur, orang, gitu, pendanaan. Karena apa? Kan kalau seandainya kita bisa jadi satu grup sendiri untuk yang marines gitu kan, kita bisa saling optimalisasi alat yang ada gitu. Bukannya sekarang nggak bisa, sekarang juga sudah bisa. Cuman lebih kepada semua strateginya satu, sistemnya standarisasinya satu. Kemudian pertukaran knowledge management buat orang-orang yang kan karena susah loh kalau dari Sabang sampai Merauke dengan culture yang berbeda-beda di tiap daerah untuk bisa menyamakan standar operasional yang sama gitu kan. Karena wilayah daerah satu dengan daerah yang lain nggak sama. Mungkin ada kita suka minum teh, di pulau lain sukanya minum kopi gitu kan. Jam segini maunya kerja, di sana maunya berhenti gitu kan, maunya gitu. Jadi upaya Pelindo Group tujuannya untuk mempercepat proses
pelayanan logistik yang ada di pelabuhan khususnya itu dari ujung begitu kapal masuk sampai pelayanan bongkar muat di terminalnya itu kami diberi tugas untuk menstandarisasikan semuanya. Bagian dari itu adalah mengklasterkan beberapa anak perusahaan yang sejenis. Nah ini sebetulnya clue-nya aja sih, tapi kami belum boleh menyampaikan lebih. Tapi klasterisasi itu ditujukan untuk menyatukan kekuatan sebetulnya. Menyatukan kekuatan modal, menyatukan kekuatan alat, gitu kan. Menyatukan kekuatan orang. Kalau boleh tahu ini rencana yang masuk dalam jangka mana Bu? Kira-kira apakah jangka menengah atau targetnya memang untuk jangka panjang Bu? Menengah kayaknya. Menengah ya Bu. Berarti memang sebenarnya bisa direalisasikan dalam waktu mungkin 3 sampai 5 tahun gitu ya Bu. Oke, baik, baik. Jadi berarti nanti kita menunggu ya Bu, menunggu realisasinya seperti apa. Tentu saja ini juga akan sangat membantu dalam rangka efektif dan efisien tadi ya Bu. Begitu. Jadi baik-baik, kita mau langsung ngobrol juga nih sahabat Mira Asset terkait dengan industri. Nah, kita tahu tadi tantangannya salah satunya kan dari sisi bahan bakar gitu ya, bahan bakar minyak yang meningkat. Nah, kalau yang lain Bu, selain dari bahan bakar, kira-kira tantangannya untuk industri ini di mana Bu? Tantangannya untuk industri ini, tantangannya mungkin kalau ada BUP lain yang tumbuh baru gitu, buat kami bersyukur karena berarti kami akan semakin mawas diri untuk selalu berusaha bisa tetap berada di level pilihan bagi para pengguna jasa yang ada gitu kan, karena kan sekarang kan tidak mandatori atau tidak monopoli kan, semua bisa gitu kan, masuk semua bisa. ya, Bu. Tapi apakah semua bisa mencapai level of service dari yang dimiliki oleh BUP yang sudah ada mungkin gitu, karena kan kita bicara modal yang nggak sedikit untuk itu. Ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi sebuah pemegang license BUP, punya kapal, punya pilotnya, gitu. Jadi memang secara modal tuh bukan cuma modal yang dibutuhkan ya Bu, jadi bukan cuma uang ya, tapi juga tenaga manusianya gitu ya, tentu saja yang memang harus SDM-nya yang punya pengalaman di sana, akhirnya bicaranya banyak begitu ya Bu. Oke, baik. Baik, nah Bu, kalau misalnya kita bilang bahwa saat ini kan tadi tantangannya lebih ke arah tadi ya, entah itu bahan bakar. Kalau dari sisi peluang sendiri, Perseroan melihat bahwa dengan ekonomi kita masih tahun depan mungkin masih agak mix gitu ya, pendapatnya gitu ya, masih ada yang bilang tahun depan mungkin masih akan sulit gitu. Kalau dari sisi Perseroan sendiri melihat peluang-peluang di tahun depan itu kira-kira akan seperti apa Bu? Kalau kami optimis sih, gitu. Tetap optimis. Tetap optimis karena buktinya saja waktu pandemi kemarin kita bisa tetap survive kan. Artinya ini menandakan bahwa pada saat bisnisnya di pelabuhan, logistik gitu kan, transportasi, yang tadi saya bilang ada kalau ada disruption di tempat lain, ini kayaknya masih lama untuk menghit yang transportasi karena tetap butuh sebuah moda transportasi dalam skala besar untuk mengangkut barang dalam jumlah yang besar gitu kan. Dan Indonesia itu kan sumber daya alamnya juga besar dan banyak ya. Sekarang kan ya kita ada nikel dan segala macam yang lagi booming gitu kan. Jadi ya saya pikir karena negara kita itu juga negara yang mengekspor barang-barang yang dibutuhkan negara lain, semestinya ini akan tetap terjaga seperti itu sih. Gitu, kita optimis sih. Jadi memang negara Indonesia ini kaya dan tersebar ya, jadi sumber dayanya, jadi Tuhan itu adil, jadi semuanya disebar rata ya Bu. Jadi tentu saja ini kan membutuhkan transportasi laut gitu ya, sebagai alat moda transportasinya ya. Baik, terima kasih banyak Bu Shanti untuk ngobrolnya. Jadi nggak kerasa nih sahabat Mira Asset sudah hampir 45 menit kita ngobrol. Nah Bu Shanti, mungkin di akhir mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada calon investor atau investornya IPCM yang sudah berinvestasi untuk semakin meyakinkan gitu ya. Mungkin silakan ada yang ingin disampaikan. Baik, sahabat Mirae, baik yang udah pegang IPCM atau belum, kalau dari kami telah sampaikan dan laporkan secara rutin. Sahabat Mirae tahu fundamentalnya bagus, sahabat Mirae tahu bisnis seperti apa JAI ini, bisnis yang memang sepertinya untuk sampai dengan saat ini
walaupun ada disruption, tapi tetap yang namanya transportasi dan logistik itu tetap diperlukan. Jadi sepertinya tidak usah ragu bahwa stabilnya bisnis dan fundamental yang ada ini mestinya meyakinkan sahabat-sahabat Mirai untuk tetap pegang, bahkan menambah mungkin ya dari yang sudah ada, yang saat ini dimiliki. Gitu aja. Baik, terima kasih banyak Bu Shanti untuk waktunya. Terima kasih juga untuk pengetahuan-pengetahuannya tadi, sharing-sharingnya. Sukses untuk rencana-rencananya IPCM ke depan. Kita tunggu ini update-update-nya ya Bu. Terima kasih juga Mbak Marta. Baik, dan sahabat Miraset, terima kasih juga untuk sahabat Miraset yang sudah menyaksikan kegiatan ini hingga selesai. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, dan akhir kata sehat selalu untuk sahabat Miraset.